Arsy. Arsy. Hei, hei. Arsy. Ya Allah, Raja. Tadi begitu saya menunggangi kuda, saya tidak sengaja mendengar suara seperti letusan senapan. Bisa jadi itu suara senapan peluru, Pak. Karena dekat daerah sini memang dekat hutan, Pak. Tapi mereka nggak berburu di pagi hari, Pak. Udah, kalau gitu saya permisi, Pak. Iya. Apa ini kesengajaan? Jika iya, siapa orang yang mau mencelakai saya dan Arsy? Tapi kenapa saya kepikiran nama Rani? Karena setelah dia datang, muncul masalah seperti ini. Apalagi dia sangat ingin sekali saya usir Arsy dari sini. Ini kita kayaknya cari villa atau hotel dekat sini aja ya, nggak usah jauh-jauh. Di sini kayaknya banyak deh cottage atau hotel gitu. Tapi Ran, sebaiknya nanti pas nyampe hotel lo istirahat ya. Kasihan bayi lo, gue takut dia kebawa stres. Enggak ah, gue nggak bakal istirahat sampai gue nemuin ide gimana caranya singkirin Arsy. Ran, kayaknya sikap lo sama Arsy udah berlebihan deh. Apaan sih? Lo kok sekarang kayak raja gitu ya? Kenapa lo jadi belain dia? Lo kerja sama dia, lo tuh kerjanya sama gue. Gue nggak ngerti sama orang-orang sekitar gue kenapa jadi belain dia sih? Kok nggak ada di pihak gue? Wah, ular king cobra gitu datang dari mana? Ya Kang, lingkungan kita udah nggak aman. Kita harus sering ngecek-ngecek rumah kita ya. Iya, betul. Untung ada pawang ular ya. Jadi ularnya bisa ditangkap. Ini ada apa ya Pak? Punten, Mang. Ya? Ini teh ada apa rame-rame? Oh, ada ular nyasar, Pak. Sejak kapan di sini teh ada ular? Saya gak ngerti deh, Pak. Pak, kita ke hotel Cemara di ujung jalan sana ya Pak ya? Iya Mbak. Mau ngapain sih? Pak, Lo habis ngapain sih? nggak ngapa-ngapain. Ini kita mau kemana? Hotel Cemara. Yaudah yuk. Minum dulu. Kasih. Haus banget ya. Menurut kamu? Jujur, saya masih bingung. Emang konten kreator itu harus ya joget-joget gitu? Udah deh, nggak usah dibahas lagi. Kayak close ah. Ya maklum, saya kan baru pertama kali ini nih ketemu sama selebgram. Biasanya cuma lihat di medsos doang. Itu mah iseng-iseng doang. Oh, emang nama konten kamu apa? Udah nggak penting. Apaan nih? Iya, kenalan. Kita kan udah sering ketemu, tapi kita belum pernah kenalan. Saya Iqbal. Dia. Kalau diperhatiin diam-diam, ternyata ganteng juga. Kamu kenapa? Ada yang salah ya? Kamu ke saya? Ada yang kotoran? Ah, ada kok.
Kayaknya laundryannya udah selesai deh. Saya mau ngecek dulu ya. Sebentar. Apaan sih? Iya, saya butuh bantuan kamu kayaknya. Saya butuh orang yang pinter acting kayak kamu. Kamu mau nggak jadi pacar bohongan saya? Apa? Pacar bohongan? Gimana Pak? Apa sudah ada perkembangan dari hasil penyelidikan kasus kecelakaan anak saya Rama? Apa sudah ada titik terangnya Pak? Menurut keterangan Arsy, di hari yang sama saat kecelakaan itu terjadi, Rama sempat pergi mendadak untuk bertemu dengan seseorang setelah fitting baju pengantin, Pak. Dan pada saat itu, Rama bilang akan pergi meeting. Meeting? Apa Pak Irwandi tahu? Meeting apa dan dengan siapa? Saya justru baru tahu soal ini Pak. Saya akan tanya sama sekretarisnya Rama. Nanti saya update lagi hasilnya ke Bapak. Ya. Baik Pak Irwandi, terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama Pak. Selamat siang Pak Johan. Meeting. Ira, kamu tolong ke ruangan Raja sekarang ya. Rama meeting apa ya? Sama siapa? Apa ini ada hubungannya sama kecelakaan itu? Iya, gimana? Ini gimana sih maksudnya? Kamu seenggak laku itu makanya minta saya jadi pacar bohongan kamu? Denger ya, punya pacar sama nggak punya pacar bukan soal aku atau enggak, tapi pilihan. Iya, oke terserah deh. Terus ngapain kamu minta saya jadi pacar bohongan? Apa kamu sejomblo itu atau kamu punya pacar tapi kamu selingkuh? Kalau selingkuh ngapain minta saya jadi pacar bohongan? Serem amat sampai selingkuh? Enggak, saya nggak selingkuh. Saya masih single. Ya terus kenapa minta saya jadi pacar bohongan? Iya, jadi gini. Saya ini didesak sama orang tua untuk kenalin pacar saya. Kalau enggak, saya bakal jodohin terus nikahin. Iya, makanya saya minta kamu buat pura-pura jadi pacar saya. Tenang aja, nanti ada fee-nya kok buat kamu. Kayaknya nggak bakalan susah nih. Cuma jadi pacar bayangan doang. Apa repotnya? Tapi Gimana? Mau? enggak dulu deh, makasih. Kok enggak sih? Kenapa? Ya nggak apa-apa. Tolonglah, please. Kerjaannya gampang kok. Kamu cuma pura-pura jadi pacar saya doang. Terus setelah selesai, saya bayar. Oh iya, kamu juga waktu itu pernah loh ngaku-ngaku kalau saya ini pacar kamu. Bisa gantian dong. Hai Beb. Kamu kok lama banget sih datangnya Beb? Kan aku nungguin dari tadi. Ih, itu serius? Cowoknya Dias? Ganteng banget. Kamu udah makan belum? Mau makan bareng? Ya. Gak nyangka ya. Ini kamu ngapain sih? Dia bener datang. Ganteng lagi. Gimana? Mau ya? Emang dikasih berapa sih? Terserah kamu. Kamu minta berapa? Ya tergantung. Perannya berat atau enggak. Gampang kok. Kamu tinggal datang ke acara saya lagi blended sama cewek yang dijodohin sama saya. Terus kamu tinggal bilang kalau kamu ini pacar saya. Kamu bilang kalau di sana kamu ini tersakiti oleh saya. Biar ada ilfil, terus ngebatalin deh perjodohannya. Itu doang? Gitu doang. Iya. Gampang sih. Terus dengan acting kamu yang pura-pura jadi pacar saya harus bayar berapa? 10 juta. Deal? Deal ya? Yaudah, kalau gitu saya boleh minta nomor kamu biar kita bisa chattingan. Oke. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya, saya mau tanya sama kamu. Apa almarhum Rama waktu itu ada meeting sama orang di tanggal 11 Januari? Mohon maaf, Pak.
Tapi itu kan tanggal kematiannya Pak Rama. Iya, betul. Betul. Tanggal kecelakaan di 11 Januari. Maksud saya, sebelum kejadian kecelakaan itu, apa Rama ada agenda untuk meeting sama seseorang? Oke Pak, sepertinya ada di buku catatan saya. Saya akan cek schedule-nya Pak Rama pada hari itu ya Pak. Iya, silakan. Saya tunggu. Gimana? Hasilnya gimana? Sudah saya cek Pak. Pak Rama tidak ada schedule pada hari itu karena Pak Rama mau ada fitting baju pengantin. Mungkin karena hari itu Rama sudah siapkan jadwal untuk fitting baju pengantin sama Arsy. Jadi dia sengaja mengosongkan schedule kerjanya. Apa kamu tahu Rama ketemu sama siapa aja di hari itu? Kalau untuk urusan kantor, Pak Rama nggak ada ketemu siapapun di hari itu Pak. Tapi kalau untuk urusan pribadi, saya juga nggak tahu. Kenapa Rama mesti berbohong? Bilang kalau dia pergi meeting. Siapa sebenarnya orang yang dia temui selain Arsy di hari itu? Kalau gitu saya permisi ya Pak. Makasih ya. Sama-sama. Ren, lo kenapa sih? Nggak apa-apa. Gak biasanya Rani kayak gini. Kayaknya ada yang disembunyiin deh. Sekarang gue udah nggak percaya sama Mama. Jadi lebih baik gue nggak usah cerita soal rencana gue. Halo? Oh iya, saya kesana sekarang. Gue keluar dulu. Ren, lo mau mana? Gue ikut ya. Aduh, enggak deh. Gue lagi mau healing sendiri. Lagian gue lagi sebel sama lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang? Kok sumringah banget? Kenapa? Sukses ya nganterin laundrynya? Biasa aja Bu. Terus kalau biasa aja, cerianya kenapa dong? Ya coba Ibu tebak dong, kenapa? Kok jadi tebak-tebakan sih sama ibu? Ya juga sih, Ibu nebaknya pasti lama dan jawabannya pasti meleset semua. Ya udah deh, Dias kasih tahu aja. Dias baru dapat rezeki nomplok. Rezeki nomplok? Rezeki nomplok apa, Dias? Kamu jangan macem-macem loh. Jangan aneh-aneh loh. Ibu nggak mau lagi ada kejadian buruk gara-gara kamu. Aduh, Ibu gimana sih? Selalu aja anggap Dias itu negatif. Sesekali yang positif gitu kayak Bu. Coba aja kalau ke Arsy yang dapat rezeki nomplok, pasti Bu langsung bilang, aduh Masya Allah, Alhamdulillah gitu kan. Udah, kamu jangan bawa-bawa nama kakak kamu di sini ya. Yang jelas sekarang itu rezeki nomploknya rezeki nomplok apa? Dari mana? Akhirnya Dias bisa bayar utang ke Adel. Tada! 1 juta. Enak aja kamu mau bayar utang Adel sama ini uang laundryan kan? Sini, ibu mau langsung bayarin ke Bu Jaka yang punya laundry. Enggak, ini punya Dias. Kalau uang laundryan ini yang ini. Coba Ibu hitung dulu. Iya, udah bener sih ini. Terus? Itu uang dari mana? Ya ada deh Bu, pokoknya Dias dapetinnya secara halal. Astagfirullahaladzim Dias, jangan bilang kamu terlibat pinjol lagi. Baru aja utang pinjol kamu dibayarin sama kakak kamu Arsy, terus dilunasin sama Pak Irwandi. Jangan sampai kamu terlibat lagi yang kayak begituan. Aduh Dias, udah deh, kamu jangan bikin ibu pusing. Makanya Ibu dengerin Dias dulu ya. Dengerin gimana kalau kamu nggak mau cerita? Kalau kamu nggak bilang jujur, itu uang dari mana? Apa jangan-jangan kamu nyuri ya? Nyuri dari siapa? Dari teman kamu? Teman kuliah kamu? Aduh Dias. Ibu bisa gak sih dengerin Dias dulu? Jangan anggap negatif Dias mulu. Gimana sih? Coba aja sama Kak Arsy. Selalu aja bela-belain Kak Arsy. Apa jangan-jangan Dias ini bukan anak kandung Ibu ya? Makanya Dias dibedain-bedain sama Kak Arsy. Astagfirullahaladzim. Udah, kamu jangan ngomong kemana-mana. Sekarang jawab ibu, itu uang dari mana?
Ya pokoknya dia dapat ini secara halal. Iya, tapi ibu nggak akan percaya kalau kamu belum bilang secara jujur sama ibu. Ya ada seseorang yang ngasih uangnya ke Dias, Bu. Jadi Dias itu disuruh jadi pacar bohongannya. Dan ini dapat 1 juta masih DP-nya doang. Ya Allah, siapa seseorang itu? Ya cowok lah. Ya Allah, Dias. Udah deh, ibu nggak setuju. Ibu takut nanti kamu diapa-apain sama tuh orang. Aduh, enggak kok Bu, Ibu tenang aja. Anaknya juga baik kok, dijamin aman. Ibu tetap nggak setuju. Lebih baik itu uang dibalikin sama orangnya. Ya nggak mau lah Bu, nggak baik tahu. Udah dikasih terus dibalikin lagi. Ibu takut nanti di belakang ada apa-apa. Udah, kamu balikin itu uang. Aduh, Ibu cuma bisa ngasih nasihat doang, kasih solusi dong Bu. Gimana caranya Dias bayar utang ke Adel kalau Dias nolak ini duit? Gimana coba? Apa jangan-jangan Ibu maunya Dias itu dibully-bully terus ya di kampus sama teman-teman Dias? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Semoga si pawang ular berhasil bikin kobra itu menggigit Arsy. Lepasin ular kobra itu ke kamar istrinya. Ingat ya, kamar istrinya. Karena mereka berdua itu tidurnya terpisah. Jangan sampai salah. Bayaran dulu, Non. Mana? Tadi kan saya udah bayar ularnya. Nanti kalau kamu udah kerjain yang saya suruh, baru saya bayar. Iya, Non. Kali ini gue jamin, gue gak bakalan salah sasaran. Setelah ini, Arsy pasti akan mati di patok ular. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nggak bisa dipungkiri, Arsy memang pintar mengaji. Dan suaranya pun sangat merdu, membuat hati saya menjadi tenang.
Gimana? Udah selesai? Sudah, Non. Kamu yakin kan nggak salah kamar? Yakin, Non? Terima kasih, Non. Kamu udah saya bayar mahal. Tolong jangan kasih tahu ini ke semua orang. Atau saya akan bikin hidup kamu menyesal seumur hidup. Tenang saja, Non. Apapun yang terjadi, saya akan tutup mulut. Permisi, Non. Archie. Kamu juga. Kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, Raja. Ayo kamu hati-hati. Kamu bangun dulu. Tolong! 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 Pak Raja kenapa, Bu? Digigit ular, Mas. Astaga, ini bahaya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya Allah. Bu, ikat dulu, Bu, biar nggak menjalar bisanya. Iya. Ini bahaya, Bu. Kita harus bawa ke rumah sakit. Iya, Mas. Sebentar ya, Bu. Saya cari mobil dulu. Iya. Raja, aku mohon kamu harus bertahan, Raja. Dulu Rama berkorban untuk aku sampai meninggal. Sekarang kamu. Aku gak akan bisa memaafkan diri aku sendiri kalau kamu meninggal. Tolong kamu bertahan, Raja. Kok nggak diangkat sih? Om, Bal, kenapa Om? Kayak gelisah gitu? ini Om telepon Raja. Tapi kok nggak diangkat-angkat ya? Om khawatir mereka kenapa-napa lagi di sana, Bal. Om, ngapain khawatir sih Om? Mereka kan di sana lagi bulan madu Om. Ya wajar lah kalau sampai nggak angkat telepon Om. Ya mungkin takutnya mengganggu kali. Bener juga kamu, Bal. Orang lagi bulan madu, Om telepon terus. Iseng juga nih. Bal. Kapan kamu nyusul Raja? Ngapain nyusul ke sana Om? Mereka kan lagi bulan madu. Maksud Om, kapan kamu nyusul menikah seperti Raja? Itu loh.
Ya gimana ya Om? Kan pasangan aja masih belum punya Om. Makanya kamu cepet cari pasangan. Mama kamu udah telepon Om lagi loh. Dia mau atur jadwal kencan buat kamu. Ya ampun Mah. Apain juga ya cerita ke Om? Ya mungkin menurut mama kamu Om bisa jadi tekanan buat kamu. Iya kan? Udah makanya ikutin aja Bal. Jalanin siapa tahu itu jodoh kamu. Ya. Iya-iyanya lemes gitu gak semangat. Gimana Bal? Udah dikirimin foto belum? Cantik gak? Atau bukan selera kamu jangan-jangan? Hah? Ya doain aja yang terbaik Om. Kalau doa mah pasti. Semua Om doain. Semoga Raja dan Arsy bahagia di honeymoon mereka. Dan pulang-pulang bisa hamil. Kabulkan doaku ya Allah. Ayo Raja, pelan-pelan. Maaf Bu, di sini ada barang. Di belakang aja Bu Arsy. Ayo Pak. Pelan-pelan, hati-hati. Bantu Pak. Pelan-pelan aja, pelan. Dibantu Pak. Hati-hati Mas, hati-hati. Bantu. Jalan Pak. Ya Allah, tolong selamatkan suamiku. Kuatkan dia ya Allah. Arsy. Kali ini gue yakin banget. Gue berhasil singkirin Arsy sampai ke alam kubur. Hani dilawan. Ya gak bisa lah. Semua yang gue mau harus gue dapatkan. Dan gue gak main-main sekarang. Lebih baik dia mati dan gue bisa bebas milikin Raja. Hasil singkirin Arsy sampai ke alam kubur. Hani dilawan. Ya gak bisa lah. Semua yang gue mau harus gue dapatkan. Dan gue gak main-main sekarang. Lebih baik dia mati dan gue bisa bebas milikin Raja. Gue pesen taksi online aja deh di sini. Di sana Pak. Misi Bu. Ayo cepat. Ayo. Ini Pak. Ayo cepat gotong yuk. Tolong Pak. Iya, hati-hati Pak. Lepas Pak. Ayo cepat.
pawang ularnya dulu datang sama pegawai hotel. Bener-bener. Tenang. Maaf Pak, ini ada apa ya? Ini ada ular kobra masuk, tapi lagi disisir sama pawang ularnya. Soalnya berbahaya, Bu. Ih, Iya bener Bu, ada ular kobra, apalagi king kobra. Kalau gigit bisa bahaya banget Bu, bisa meninggal. tenang. Kita tunggu Pak dulu ya. Pak, gimana Pak? Pak. Gimana Pak ini? Ularnya udah ketemu. Sudah, di samping lemari kamar tamu. Alhamdulillah. Yaudah, Pak, kita permisi dulu. Ya, Pak, makasih ya. ya silakan. Ya. Beneran ada ular masuk? Iya Bu, gigit yang sewa villa ini sampai dirawat di klinik. Kalau boleh tahu siapa Pak yang digigit? Suaminya yang sewa villa ini Bu, namanya Pak Raja. Raja. Iya Bu, Terus kondisinya kayak gimana Pak sekarang? mengkhawatirkan Bu. Maksudnya mengkhawatirkan? Sampai sekarang beliau belum sadarkan diri. Maaf kalau boleh tahu di klinik mana ya Pak? Oh, di ujung sana Bu, kurang lebih 1 kilo dari sini. Emang di sini tuh banyak ular ya? Tadi siang juga katanya di rumah warga ada masukan ular. Sebetulnya di sini tuh aman Bu. Saya sendiri juga heran kok tiba-tiba ada ular masuk ke sini. Pak, kok perasaan gue jadi nggak enak gini ya? Jangan-jangan musibah yang terjadi di sini gara-gara ular Rani lagi. Dan gue yakin awalnya ular itu buat nyelakain Arsy. Tapi malah Raja yang kena. Jadi berarti sekarang udah aman ya Pak? Udah nggak ada ular lagi? Alhamdulillah aman Bu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih informasinya ya Pak ya. Mari. Alhamdulillah. Astor yang enak, coklatnya dari ujung ke ujung, lembut melimpah, renyahnya pecah. Biar makin meriah, Astor emang paling enak. Boleh. Ramadan meriah, enakan sama Astor. Kok belum ada kabar apa-apa sih? Apa ular itu udah berhasil melukai Arsy? Atau gue telepon Raja aja ya? Tapi dia nanti malah curiga. Mona kemana sih bikin emosi aja? Keterlaluan banget sih Rani. Halo Mon, lo di mana sih? Ran, gue udah bener-bener gak kenalin lu lagi. Hah? Lo ngomong apa sih Mon? Dari mulai lu nyuruh Jack, terus lu kerja sama Dimas, tujuan lo cuma satu. Lu pengen nyingkirin Arsy, iya kan? Kalau cuma lo pengen nyingkirin Arsy dari kehidupannya Raja, lo gak perlu sampai ngebunuh dia, Ran. Apaan sih Mon maksud lo? Maksud lo sendiri apa, Ran? Hah? Lo naruh ular kobra di villanya Arsy karena lo pengen ngebunuh dia, kan? Kok Mona tahu sih kalau gue suruh orang buat naruh ular kobra di villanya Arsy? Emang dia ada di mana sih? Enggak Mon, ini sekarang lagi di mana sih? Ngomong sama gue. Kenapa sekarang lo jadi peduli banget sama Arsy? Gue bukan peduli sama Arsy, Ran. Tapi gue gak mau kebawa-bawa sama rencana jahat lo. Dan asal lo tahu ya, ular kobra kiriman lo tuh salah sasaran. Hah? Salah sasaran maksudnya? Iya, ularnya itu bukan gigit Arsy, tapi Raja. Enggak mungkin. Bener kan feeling gue? Lo pelakunya. Udah lu ngaku aja deh. Ngaku apaan sih? Ngaco aja lo Mon. Sekarang Raja ada di mana? Gue nggak bakal kasih tahu Raja ada di mana sebelum lo ngakuin perbuatan lo. Iya Mon. Iya gue ngelakuin itu. Sekarang Raja gimana? Gimana keadaannya? Kondisi Raja tuh sekarang masih kritis. Dia belum sadarkan diri di klinik dekat sini. Kalau sampai racun itu menjalar ke seluruh tubuhnya, dia nggak bakal ketolong, Ran. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Lo pasti bohong kan kalau Raja yang udah kegigit ular ya? Terserah deh ya, lu mau percaya atau enggak. Yang jelas, gue bakal temuin Arsy, terus bilang kalau lo pelakunya. Mon, enggak Mon, lo balik dulu ke sini. Kita nanti ngomong baik-baik ya Mon ya? Enggak, gue nggak mau. Mon! Gawat, kalau Mona sampai kasih tahu semuanya ke Arsy, bukan cuma Raja yang bakal ninggalin gue, tapi gue juga bakal masuk penjara. Gue harus juga Mona nemuin Arsy. Gue juga harus lihat kondisi Raja gimana. Gimana ya?
Kenapa bisa Raja yang kena? Ngeselin banget. Maaf Bu, bisa ular sudah menjalar ke tubuh Bapak. Tapi dok, suami saya masih bisa tertolong kan dok? Semua tergantung sama daya tahan dan semangat hidup suami Ibu. Permisi Bu. Bertahan Raja, kamu harus kuat. Kamu pasti bisa melalui semua ini. Kamu harus sembuh, kamu pasti sembuh. Suami saya masih bisa tertolong kan dok? Semua tergantung sama daya tahan dan semangat hidup suami Ibu. Permisi Bu. Bertahan Raja, kamu harus kuat. Kamu pasti bisa melalui semua ini. Kamu harus sembuh, kamu pasti sembuh. Mas. Iya Bu. Ya titip suami saya dulu sebentar ya, saya mau ke toilet. Baik Bu, untuk toiletnya, Ibu keluar dari sini, belok kiri, lurus aja, nanti ada toiletnya paling ujung. Baik, terima kasih ya Mas. Iya Bu. Raja, aku pamit keluar sebentar ya. Ada apa ya? Ih, lo hianatin gue. Gue terpaksa ngelakuin ini karena lo tuh udah kelewat nekat, Ran. Gue harus cegah lo berbuat lebih jauh sebelum jatuh korban. Dan lo gak bisa halangin gue. Dan gue juga gak mau ya terlibat lebih jauh sama masalah lo. Cukup sampai sini aja. Ngelihat lo makin nekat dan kelewat batas tuh bikin gue gak ngenalin lo, tau gak? Lo tuh bukan Rani yang gue kenal dulu. Lo berubah jadi makin kejam. Terus terang gue jadi takut sama lo. Mona kayaknya udah gak bisa gue bujuk lagi. Gue harus lakuin sesuatu biar dia luluh sama gue. Iya Mon, gue sadar gue salah. Lo ngerti gak sih Ran? Ini tuh tindakan kriminal. Kalau sampai ketahuan, bukan cuma lo doang yang bakalan ditangkap polisi. Gue juga. Gue bakal ikutan ditangkap karena tuduhan terlibat kriminal. Iya Mon, gue sadar. Tapi gue juga ngelakuin semua ini ya karena gue takut kehilangan Raja, Mon. Lo tuh udah ngomong berapa kali masalah itu, tapi lo tahu kan? Raja tuh dijanjiin bakal nikahin lo. Setelah 100 hari dia cerain Arsy. Tapi keadaan perut gue juga udah mulai besar. Nanti kalau gue lahiran gimana? Gue juga ngelakuin semua ini panik, Mon. Gue bingung gue harus gimana. Pokoknya gue mau Raja balik lagi sama gue itu demi kebaikan bayi yang ada di perut gue, Mon. Jadi please, Mon. Maafin gue ya. Kasih gue kesempatan. Kesempatan apa? Gue janji gue akan akuin semuanya ke Raja sama Arsy. Atas semua yang udah gue lakuin.
gue juga akan bilang kalau bayi di kandungan ini anaknya Rama. Terus gue akan bilang juga kalau Jack yang udah sempat mau celakain Arsy dan gue yang udah taruh ular kobra di villa. Gue tuh gak mau lo hancur gara-gara perbuatan lo sendiri. Jadi please, gue mohon lo beneran tepatin janji lo ya. Iya Mon, gue janji. Gue janji demi persahabatan kita. Tapi gue minta lo jangan tinggalin gue ya Mon. Gue butuh lo. Ya udah ya Mon, kita balik ke hotel. Gue capek, gue takut perut gue malah nanti kontraksi lagi. Tapi gue minta lo jangan temuin Arsy. Biar gue besok yang temuin Arsy. Gue janji gue gak akan pernah ngelibatin lo, oke? Ya udah, yuk. Tidak semudah itu, Mona. Aku akan tetap membuat Raja dan Arsy berpisah. Ya Allah, ya Rabb. Kuatkan aku, ya Allah, kuatkan aku. Hilangkan rasa kantuk ini, ya Allah. Aku pengen selalu siaga untuk suami aku sampai dia siuman. Astagfirullahaladzim, Raja, Astagfirullahaladzim, Raja, ya Allah, ya Allah, Raja, Raja bangun, Raja, kamu harus kuat. Kamu harus hidup. Aku gak akan pernah ninggalin kamu. Aku akan selalu ada di samping
Raja. Raja. Tolong jangan pergi tinggalin aku. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku ini istri kamu. Seluruh hati aku serahkan untuk kamu. Jadi tolong jangan tinggalin aku. Jangan tinggalin istri dalam kesedihan. Kamu suami aku. Separuh jiwaku. Tetaplah hidup bersama aku, Raja. Aku sangat mencintai kamu. Sungguh, aku mencintai kamu karena Allah. Ke anaknya. Baik, Mbak Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om. Hai, Bal. Aku berangkat kerja dulu ya. Bal. Barusan mama kamu telepon, Bal. Ya, dia mastiin untuk masalah calon istri kamu. Ya ampun, Mah. Gak capek apa ya ngebahas itu terus? Ya menurut Om sih gak akan pernah capek, Bal.
Kayaknya sampai kamu lulu dan mengikuti kemauan mama kamu. Aku bingung deh Om. Ini kakak sama adik, sama-sama permintaannya ke anaknya itu adalah agar anaknya cepat nikah, cepat punya cucu. Hei, kamu jangan salah ya. Om nggak menuntut apa-apa dari kamu. Cuma Om nyampein amanah mama kamu. Itu aja. Jadi saran Om sebaiknya kamu ikutin aja kemauan orang tua. Ini orang tua loh, daripada kamu repot. Udah kamu kenalan, kamu ketemu aja ngobrol. Kalau kamu cocok jadiin. Kalau enggak ya udah nggak usah dipaksa. Jadi menurut Om, aku ikutin aja nih apa kata Mama. Oh iya, wajib. Ikutin kata orang tua. Yang penting beres. Alhamdulillah Bu, masa kritis Bapak sudah lewat. Sekarang tinggal pemulihan saja dan Bapak sudah boleh pulang. Terima kasih ya dok. Permisi. Maaf Pak, ini di sana saya lepas dulu ya. Nanti Ibu bisa ke administrasi ya Bu untuk mengurus kepulangan Bapak. Baik, terima kasih Asus. Saya permisi ya Bu, Pak. Makasih Sus. Raja, aku urus administrasi dulu ya. Habis itu kita bisa pulang ke villa. Nanti kamu mau dimasakin apa? Sup kambing atau sate? Kesukaan kamu. Biar kamu cepat pulih.